Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Yechen. Mohon maaf kemarin nggak upload karena saya panas dalam ya di bibir ini, jadi nggak baik lah buat ngomongnya itu agak gimana gitu. Nah, kali ini saya akan membawakan The Story of Yechen bab 3894 sampai bab 3900 ya, 6 bab. Jadi kali ini saya akan membawakan 6 bab. Mohon maaf uploadnya telat ya. Sekarang jam 23.41 ya. Dimana vacation tahu daripada siapapun bahwa Yechen tidak peduli dengan jutaan komisi yang diberikan, tapi ya, apalagi Yechen itu hanya pilih permajaan itu yang diutamakan. Oke, langsung saja ya. Bab 3894. Vekasin tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Yechen tidak peduli dengan jutaan komisi dari Feng Shui ini. Lagi pula hanya pil permajaan yang bisa bernilai puluhan miliar atau bahkan puluhan miliar dolar. Belum lagi Yechen kemungkinan besar adalah bos di belakang layar perusahaan Jiusan Pharmaceuticals. Jika itu masalahnya, laba bersih Jiusan Pharmaceuticals dalam 1 tahun bisa mencapai puluhan miliar dolar. Bagaimana mungkin orang seperti itu peduli dengan beberapa juta rupiah saja? Oleh karena itu, Vacation dengan cepat menebak mengapa Yechen ingin membangun citra seorang ahli Feng Shui di depan keluarganya. Karena bukan karena uang, pasti ada alasan yang lain. Kemungkinan besar itu untuk memberinya tingkat identitas lain, untuk mendapatkan waktu dan ruang. Jadi dia berkata kepada Yechen, "Tuan Ye, saya tidak tahu bagaimana bisa membalas Anda atau bantuan yang begitu besar, tapi itu akan lama di masa depan. Saya harap kita bisa memiliki banyak kesopanan di masa depan atau planning ke depannya. Jika ada sesuatu yang membutuhkan saya di masa depan nanti, tolong jangan tanya sesuatu, langsung telepon saya. Saya mohon Tuan Y," dengan sopannya. Yechen sedikit mengangguk dan tersenyum. "Nona Zhan, karena tidak ada yang salah di sini, ayo kita kembali." Vekasin buru-buru berkata, "Oke Tuan, silahkan." Kemudian Yechen keluar dari Shuyun Villa bersama Vekasin. Ketika dia sampai di gerbang Shuyun Villa, Vekasin bertanya kepada Yechen, "Tuan Ye, Anda punya waktu di siang hari? Bagaimana kalau saya mentraktir Anda?" Yechen tersenyum dan menolak dan berkata, Tidak Nona Zhan, saya masih memiliki hal yang harus dilakukan sebentar lagi. Saya memiliki kesempatan untuk makan bersama di lain hari." Mendengar ini, Vekasin tidaklah melanjutkan untuk memperjuangkannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, bagaimanapun saya harus tinggal di Jingling sebentar. Jika ada kesempatan lain hari, saya akan mengundang Anda untuk makan malam bersama istri Anda." Yechen tersenyum dengan sopan dan mengangguk dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka saya akan pergi dulu." Vekasin mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, pergilah." Menyaksikan Yechen masuk ke mobil BMW dan pergi, Vekasin masuk ke cadikalnya. Begitu dia masuk, dia bertanya kepada sopir dan pengawalnya, "Tuan Lau, apakah Anda melihat seberapa kuat Yechen barusan?" Yang Vekasin sebut Tuan Lau adalah pengawal pribadi dari Vekasin itu. Tuan Lau menjawab, "Luo Jianjing berusia 45 tahun, tetapi karena kekuatan dan kebugaran fisiknya yang kuat jauh melampaui orang biasa, ia juga terlihat seperti orang parubaya berusia 30-an. Luo telah bersama Vekasin selama lebih dari 3 tahun. Meskipun dia sangat kuat, dia masih menghormati Vekasin. Di mata keluarga Luo, Vekasin adalah yang paling menonjol dari generasi keluarga Fei. Mengikutinya juga merupakan pilihanlah yang sangat baik untuk dirinya sendiri." Pada saat ini, Luau menyalakan mobil dan berkata dengan hormat, "Nona Hui, saya tidak bisa melihat kekuatan Yechen. Dia bukanlah ahli bela diri atau kekuatannya di atas saya." Fei berkata dengan terkejut, "Kemungkinan untuk berada di atasmu sangatlah kecil. Lagi pula dia baru berusia 20-an. Aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa menjadi prajurit bintang 6 di usia 20. Luau berkata dengan sungguh-sungguh, "Setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu, usianya tidaklah dapat dilihat dari luar, tuanku. Berusia 78 tahun ini, tetapi sepertinya dia baru saja berusia 40-an tahun." Vekasin menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya telah membaca semua informasi tentang Ye Chen. Dia memang baru berusia 20-an. Luo Jianjing berpikir sejenak dan kemudian berkata kemungkinan yang lebih besar adalah dia bukanlah ahli seniman bela diri. Jika tidak, selama dia memasuki gerbang seniman bela diri, saya dapat melihat melalui kultivasinya. Vekeshin mengangguk ringan dan berkata, meskipun orang ini masihlah muda, dia merasa sangatlah misterius dan sulit untuk dipecahkan misteri itu. Chen Yingshan dan yang duduk di kopilot berkata, Nona, saya baru saja menemukan hal yang sangat menarik. Vekeshin bertanya dengan merasa ingin tahu. Ada apa? Ada apa, Sansan? Chen Yingshan berkata panjang. Jarak sumbu roda dan lebar ban mobil yang dikendarai Ye Chen semuanya terbaik di BMW. Saya baru saja membandingkannya. Mobil ini adalah mobil teratas BMW 760 tahunan yang lalu. Tapi yang diposting di bagian belakang mobil adalah BMW 520. Vekeshin terkejut dan kemudian tersenyum. Sepertinya dia benar-benar bukanlah orang biasa. Dan dia harusnya menutupi saat mengendarai BMW. Saat dia berkata, dia teringat sesuatu dan berkata kepada Chen Yingshan, Sansan, hubungkan ponselku ke perekam mengemudi dan cari untuk melihat apakah kamu baru saja memotret penampilan Ye Chen. Chen Yingshan terkekeh dan menyerahkan telepon kepada Vekeshin dan berkata, Nona, ketika Anda dan Ye Chen memasuki tadi, saya sudah mengekspor gambar dari perekam mengemudi dan saya memilih beberapa gambar yang lebih jelas. Kamu lihat, Nona. Vekeshin berkata dengan kagum, ya, Sansan, kamu sangatlah pintar. Chen Yingshan tersenyum dan berkata, Nona dengan mengikuti kecepatan kemajuan yang sangat cepat. Vekeshin tersenyum sedikit mengambil telepon dan melihatnya dengan serius. Sejak Ye Chen tiba lebih dahulu dan Ye Chen menunggu di luar mobil, Kandikal mengambil gambar yang sangatlah jelas ketika mendekati Ye Chen dan foto yang diambil oleh Sansan juga sangatlah jelas. Vekeshin berkata dengan puas, saya harus bertemu Smet dari FBI dan membiarkan dia melihat foto-foto ini untuk melihat apakah Direktur Y adalah Ye Chen ketika dia sedang bernegosiasi dengan Jiuzuan Pharmaceutical. Setelah itu dia berkata kepada Chen Yingshan, Sansan, tolong hubungi aku ke Smet untukku. Ajak dia keluar untuk bertemu denganku. Dan katakan bahwa aku punya sesuatu untuk ditanyakan langsung padanya. Oke. Pada waktu bersamaan, Ye Chen selalu merasa ada yang salah dalam perjalanan kembali. Pengemudi Vekeshin tiba-tiba muncul di benaknya dan dia tiba-tiba menyadarinya. Yang salah adalah wanita muda ini dapat membawa prajurit bintang 6 di sisinya. Ini hampir merupakan pengawal terkuat yang pernah dilihatnya sejauh ini. Seorang prajurit bintang 6 dapat tinggal di sisinya dan menjadi pengawalnya. Dari perspektif ini, ada kemungkinan bahwa kekuatan keluarganya di belakang Zenfire jauhlah di atas keluarga Ye. Jika keluarga Ye dapat memiliki prajurit bintang 6 yang menindas formasi Luhaitian dari Istana Wanlong, tidak akan pernah berani membawa peti mati langsung ke rumah keluarga Ye. Dan ada juga poin kunci yang sangatlah penting, yaitu Zenfire masihlah sangat muda dan sangat tidak mungkin untuk menjadi kepala keluarga. Jika dia bahkan dapat dilengkapi dengan prajurit bintang 6 sebagai pengawalnya, maka tuan dari keluarga ini saya khawatir ini bukanlah hanya prajurit bintang 6. Bahkan dimungkinkan untuk memiliki beberapa prajurit bintang 6 atau bahkan prajurit tingkat tinggi. Menurut harga pasar prajurit bintang 6 dari Istana Wanlong setidaknya 200 juta dolar per tahun akan dimulainya. Selain itu, prajurit bintang 6 di Istana Wanlong semuanya melayani sebagai jenderal yang memimpin pasukan untuk bertarung dan tidak mungkin untuk menerima pekerjaan sendirian. Jadi bahkan lebih tidak mungkin untuk melayani sebagai pengawal. Jika sebuah keluarga membesarkan 3 atau 5 prajurit bintang 6, biaya untuk tahun itu mungkin melebihi 1 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Jumlah ini jelas merupakan angka astronomi yang mengejutkan. Ada banyak keluarga yang besar bernilai ratusan miliar dolar di Cina dan laba bersihnya mereka sepanjang tahun tidak 1 miliar dolar Amerika. Ambil contoh, grup Song, meskipun memiliki nilai pasar 100 miliar yuan, laba bersih tahunannya hanyalah 3,5 miliar yuan. Ini masih merupakan situasi pasar yang baik. Jika Song Wanting menyewa seseorang prajurit bintang 6, biaya individu ini mungkin telah mencapai setengah dari laba bersih seluruh grup Song. Memikirkan hal ini, dia segera memanggil Wan Paujon. Segera setelah panggilan terhubung, Ye Chen langsung memerintahkan Paujon, Anda dapat memeriksa saya apakah ada keluarga Cina dengan nama keluarga Zhang di Prancis. Ngomong-ngomong, periksa seberapa kuat keluarga ini.
Efisiensi Wan Paujonlah sangat cepat. Dia dengan cepat menjawab Ye Chen. Tuan Ye, memang ada keluarga Cina bermarga Zhan. Di Prancis, kekuatan keluarga relatiflah rata-rata. Dan total asetnya yang dapat dihitung sekitar puluhan miliar euro. Total aset hanyalah puluhan miliar euro. Ye Chen bertanya sedikit terkejut. Apakah tidak ada proyek besar yang hilang? Wang Paujon menjelaskan, Tuan, saya tidak berani mengatakan bahwa ini 100% tanpa kelalaian saya. Tetapi penyimpangannya keseluruhannya tidak akan terlalu besar. Mendengar ini, Ye Chen merasalah sangat bingung. Total aset keluarga Zhan sekitar 10 miliar euro, yang kurang dari 100 miliar yuan, yang tidak sebagus keluarga Song. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa ada masalah agak aneh di sini. Ye Chen memanggil Qin Gang. Segera setelah menelpon terhubung, saya mendengar suara terkejut Qin Gang. Tuan Ye, mengapa Anda menelpon saya hari ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Qin, apakah Anda menjual villa? Di Villa Siyun, Qin Gang di ujung telepon jelas terkejut dan bertanya dengan heran. Tuan Ye, bagaimana Anda tahu? Bukankah Aokse yang memberitahu Anda gadis ini? Biarkan saya merahasiakannya setiap hari. Tanpa diduga, dia sendiri akan memberitahu Anda secara langsung. Ye Chen tersenyum dan berkata, Aokse tidak memberitahu saya tentang ini. Tapi orang yang kebetulan membeli villa Anda mengenal mertua saya. Benarkah? Iyakah? Seru Qin Gang, lalu tersenyum tak berdaya. Sepertinya aku tidak sengaja menyalahkan Aokse. Setelah berbicara, Qin Gang berkata, Tuan Ye, ini masalahnya. Villa Siyun Villa memanglah terlalu jauh dari kota, tidak terlalu nyaman. Jadi kami tinggal di sebuah flat di kota. Hampir sepanjang waktu beberapa waktu yang lalu, Aokse bukankah saya mengatakan bahwa saya ingin tinggal di Thompson Yipin dan menjadi tetangga Anda dengan Tuan Ye. Dia sangatlah prihatin tentang ini. Jadi kami telah menunggu perumahan yang cocok untuk keluarga. Beberapa saat yang lalu, seorang set A03 dirilis dan kami buru-buru membelinya. Setelah mengatakan itu, Qin Gang berkata lagi, Tuan Ye, janganlah beritahu Aokse bahwa aku sudah memberitahumu. Kalau tidak, gadis ini pasti akan marah padaku. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Qin, bisnis Anda semakin berkembang baru-baru ini. Bahkan jika Anda ingin membeli Thompson kelas 1 atas, Anda tidak haruslah menjual villa tersebut. Bukankah itu tidak masalah? Qin Gang berkata dengan tergesa-gesa. Tidak. Selama periode waktu ini, Jiusan Formation telah memberikan terlalu banyak pesanan kepada keluarga Qin saya. Ini telah menggandakan bisnis bahan obat keluarga saya lebih beberapa kali lipat, dan bisnis keluarga Qin telah menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Hanya saya telah menginvestasikan sejumlah besar uang di Baozhou dari waktu ke waktu. Jadi saya sedikit gugup baru-baru ini. Ye Chen mengerutkan kening. Baozhou? Sepertinya aku belum pernah mendengar tentang tempat itu. Qin Gang menjelaskan, Tuan Ye, Baozhou adalah pusat perdagangan dan basis produksi bahan obat terbesar di negara kita. Namun, kota ini relatif kecil dan hanya kota tingkat keempat, jadi tidaklah terlalu terkenal. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah Anda berinvestasi dalam bahan obat di sana? Ya, Qin Gang menjelaskan, Anda beritahu saya, Tuan Ye. Sekarang jumlah bahan obat yang saya tangani semakinlah besar, jadi saya ingin memperluas hubungan saya. Setelah jeda, Qin Gang berkata lagi, saya baru saja membeli basis produksi obat Tiongkok lokal skala besar di Baozhou untuk beberapa waktu lalu, dan kemudian menginvestasikan sejumlah uang untuk memperluas skala. Sejujurnya langkah ini agak besar. Dana pengeluaran saya pada dasarnya diisi. Tanpa diduga daftar Thompson YP juga lah keluar pada saat ini. Karena saya tidak punya uang, saya menjual villa tersebut. Bagaimanapun villa kemungkinan besar akan kosong di masa depan. Ya, Ye Chen berkata, jika Anda tidak memiliki cukup dana, katakan saja pada saya. Anda dapat mendukung sebagian dari Anda kapan saja. Apakah Anda masih dapat mentransfer dana sekarang? Jika tidak dapat ditransfer, saya akan menyelesaikan untuk beberapa waktu untuk Anda sekarang. Qin Gang berkata dengan tersanjung. Tuan Ye, saya sangatlah berterima kasih atas kata-kata Anda. Tetapi tidak ada masalah besar dengan pendanaan saat ini, Tuan. Wei Liang baru saja menelepon saya dan berkata bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini. Untuk segera, pembayaran untuk obat-obatan bahan begitu uangnya tiba, saya akan dianggap sebagai uang kembali. Ye Chen berkata, Tuan Qin, jika Anda memiliki pertanyaan serupa di masa mendatang, silakan hubungi saya segera mungkin. Oke, Qin Gang berkata dengan penuh semangat, aku tahu Tuan Ye,
Ye Chen bertanya lagi, ngomong-ngomong kapan kamu berencana pindah ke kelas 1 Thompson? Qin Gang berkata, Auxe telah mempersiapkan ini dalam beberapa hari terakhir. Villa telah direnovasi dan tidak ada yang berubah. Beberapa furnitur perlu diganti. Diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari. Auxe mengatakan bahwa saya akan mengundang Anda untuk makan di rumah pada waktu itu dan memberi Anda kejutan makan. Anda harus berpura-pura tidak tahu. Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, saya pasti akan datang untuk memberi selamat kepada Anda saat itu. Dengan itu, Ye Chen memikirkan Zhang Fei dan bertanya kepadanya, omong-omong Presiden Qin, apakah orang yang membeli villa Xiu Anda bernama Zhang Fei? Qin Gang berkata, tidak. Orang yang membeli villa itu adalah seorang Tionghoa Amerika bernama Chen Yingshan. Mendengar nama Chen Yingshan, Ye Chen menebak bahwa dia seharusnya menjadi asisten Zhang Fei. Pada saat ini Qin Gang berkata lagi, namun rumah itu memanglah dipindahkan ke nama Zhang Fei. Pada akhirnya tetapi saya tidak melihat Zhang Fei sendiri. Prosedur pemindahannya ditandatangani oleh Chen Yingshan atas namanya. Ye Chen terkejut dan berseru dan bertanya kepadanya, apa? Kamu belum melihat Zhang Fei? Bukankah dia melihat ruangan itu? Tidak. Qin Gang berkata, Chen Yingshan lah yang datang sendiri dan melihatnya sekali. Setelah melihatnya sehari itu, dia memutuskan di tempat. Ye Chen bertanya, lalu ketika dia melihat rumah, apakah dia mengambil foto-foto dan mengirimnya ke orang lain? Atau berbicara dengan orang lain untuk panggilan video agar orang lain melihat rumah itu? Tidak, Qin Gang berkata lagi, dia dibawa oleh agen pada hari itu. Dia melihat rumah. Kami sepakat untuk bertemu langsung di villa. Setelah dia datang, saya membawanya untuk melihat rumah saya dan memberikan pengantar singkat dan kemudian dia memutuskan untuk memintanya, ya saya belum melihatnya mengambil foto atau merekam video, apalagi menelepon atau video call dengan orang lain. Ye Chen bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini. Menurut apa yang dikatakan Zhang Fei, dia membeli rumah ini untuk orang tua di keluarganya, untuk kembali ke Jinling untuk tinggal. Selain itu dari penampilannya dia juga dapat melihat bahwa dia sangatlah peduli dengan rumah ini. Dia tidak hanya mengundang suaminya, istrinya Xiao Changkun untuk datang menemui Feng Shui, tetapi dia bahkan ingin mencari istri Xiao Churan untuk membantunya mendekorasi ulang. Namun jika Zhang Fei tidak maju dari pemilihan rumah ini hingga keputusan untuk membelinya, maka kesenjangan antara sikap Zhang Fei di depan dan belakang terhadap rumah itu terlalulah sangat jelas. Sebelum Anda membeli, Anda tidak peduli sama sekali. Anda bahkan tidak melihatnya. Dan Anda hanyalah membiarkan asisten yang membuat keputusan. Setelah saya membelinya, saya tiba-tiba menjadi sangatlah khawatir. Kami tidak hanya harus mengkonfirmasi masalah Feng Shui, tetapi juga berinvestasi besar-besaran dalam mendekorasi ulang. Mengapa? Ye Chen memikirkannya, tetapi hanya ada satu jawaban. Artinya penampilan Zhang Fei sebelumnya membeli rumah ini adalah sikapnya yang sebenarnya terhadap rumah ini. Dan penampilannya setelah membeli rumah hanyalah sebuah sandiwara yang sengaja ditunjukkan atas dasar rumah ini. Memikirkan hal ini, Ye Chen mengerutkan kening dan merasa bahwa Zhang Fei tampaknya sedikit tidak baik atau sangatlah mencurigakan. Ye Chen bahkan berspekulasi bahwa Zhang Fei ini meminta asistennya untuk membeli villa, bukan untuk ditinggali orang tua sama sekali, tetapi hanya untuk lebih dekat dengan dirinya sendiri, yaitu Ye Chen. Jika ini masalahnya, maka pendanaannya untuk asosiasi lukisan dan kaligrafi di Jinling mungkin hanyalah kedok. Dan tujuan sebenarnya kemungkinan adalah untuk mendekati ayah mertua Ye Chen, yaitu Xiao Changkun, dan kemudian melalui hubungan ayah mertua Ye Chen menggunakan dasar Feng Shui untuk mendekati si Ye Chen. Ini adalah membuat hati Ye Chen tiba-tiba sangatlah waspada. Sejak dia menerima 10 miliar dari Tang Xihai dan menerima grup Di Hao, Ye Chen telah berusaha menyembunyikan identitasnya sebanyak mungkin, terutama di depan keluarga istrinya. Alasannya adalah mereka tidak ingin ada yang menemukan mereka karena identitas asli mereka, terutama Sri Xiao Churan. Dan selama setahun terakhir ini, Ye Chen telah bersembunyi dengan sangatlah baik. Meskipun dia telah membuat banyak musuh kecuali bibinya yang arogan dan mendominasi, Ye Changming tidak ada yang benar-benar memusatkan perhatiannya pada Xiao Churan. Namun, Zhang Fei ini memecahkan situasi ini. Dia tidak hanya menemukan Ye Chen, dia bahkan menemukan ayah mertua dan istrinya si Ye Chen, yaitu Xiao Churan. Ini tidak diragukan lagi, telah menyatu skala negatif Ye Chen, dan pada saat yang sama, membuatnya bertekad bahwa dia harus menggali identitas asli Zhang Fei.
dan kemudian menggunakan caranya sendiri untuk memperlakukannya dan diam-diam memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Jika dia berani melakukan sesuatu yang mengancam orang-orang di sekitarnya, jangan biarkan dia kembali ke negaranya. Pada saat yang sama di jalan, Vekasin tidaklah bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Chen Yingshan, "Shen, kamu akan bertemu Xiao Churan untukku sore ini. Jadi aku ingin mengundangnya ke Xiu Villa untuk melihat rumah kita dan mendekorasi rumah kita. Anggarannya 30 juta dan biaya desain 10%. Jika dia bersedia, saya bisa memintanya semua dekorasi untuknya." Shen mau tidak mau bertanya, "Nona, Anda telah menemukan Ye Chen, jadi mengapa membuang waktu untuk Xiao Churan?" Vekasin berkata denganlah sungguh-sungguh, "Saya melakukan ini untuk bersiap-siap. Jika kakek tidak bisa mendapatkan pil permajaan di pelelangan, maka saya masih memiliki secerca harapan di sini." Shen tidak bisa tidak berkata, "Nona, saya pikir dengan kekuatan keluarga Fei, peluang Master memenangkan pil permajaan di pelelangan masihlah sangatlah tinggi." Vekasin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak melaporkan harapan apapun untuk pelelangan." Dan Nisan bertanya dengan tidak mengerti, "Mengapa wanita muda itu mengatakan ini? Apakah Anda mendengar sesuatu tentang itu?" "Tidak," Vekasin berkatalah dengan tenang. "Saya baru saja menyimpulkan lintasan perkembangan masa depan dari masalah ini berdasarkan pengetahuan saya. Dalam deduksi saya, sulit bagi kakek untuk mendapatkan pil permajaan di pelelangan itu." Chen Yingsan tercengang ketika mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa Vekasin begitu pesimis tentang pelelangan itu. Jadi dia bertanya, "Mengapa Nona, Anda mengatakan itu?" Vekasin melihat keluar jendela, tertawa kecil dan berkata, "Saya memiliki model analisis saya. Tetapi model ini melibatkan terlalu banyak area dan terlalu banyak elemen, Anda tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Jadi janganlah bertanya." "Oke." Shen mengangguk dan tak berdaya dan bertanya lagi, "Nona, lalu apakah menurut Anda mungkin untuk mendapatkan pil tersebut dari Ye Chen?" Vekasin mengangkat bahunya merentangkan tangannya dan berkata, "Sebenarnya saya tidaklah yakin tentang Ye Chen. Orang ini terlalu aneh, di mana-mana tidak masuk akal. Jadi saya tidak bisa menilai dia dengan pengalaman normal saya." Setelah berbicara, Vekasin menghela nafas dan berkata dengan mata yang lebih tegas, "Tetapi jika saya tidak ingin mengenal Ye Chen, saya hanya bisa menggantungkan semua harapan saya di pelelangan tersebut. Setelah saya mengenalnya, ada satu kemungkinan lagi, bahkan jika dia yang kedua mungkin hanya memiliki tingkat keberhasilan 100%. Saya tidak akan pernah menyerah, karena selama ada secerca harapan, itulah lebih baik daripada tergantung di pohon." Segera Vekasin berkata lagi, "Jika Anda mengenal istri dengan lancar, Anda pasti akan dapat mengingat secara moderat berdasarkan 1%. Jika Anda memiliki kesempatan untuk meletakkan dasar tertentu untuk persahabatan dengan mereka, kemungkinan akan terjadi ditingkatkan lagi. Mungkin 2-3%. Chen Yingsan mengangguk dan berkata, "Nona, jika Xiao Changkun juga termasuk tingkat keberhasilan, harus lebih tinggi kan?" "Ya." Vekasin mengangguk dan menghela nafas. "Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menunjukkan kebaikan kepada keluarga di sekitar Ye Chen dengan segenap kekuatan kita. Hanya dengan cara ini kita dapat memenangkan lebih banyak peluang. Jika tidak, itu tidak akan memakan waktu lama. Beberapa tahun kami akan dikeluarkan dari keluarga Fei dan diredukasi menjadi cabang dari keluarga Fei. Sebagai keluarga Cina yang tersembunyi, logika operasi internal keluarga Fei sangatlah mirip dengan kebanyakan keluarga Cina. Yang paling kejam adalah perebutan hak waris. Meskipun Vekasin adalah yang paling disukai di keluarga Fei, itu sebagian besar karena lelaki tua itu sangatlah mencintainya. Yang lain melihat wajah lelaki tua itu, dan di permukaan mereka mencintainya. Vekasin seperti putri di istana kuno, tapi putri yang disukai oleh kaisar. Dengan bantuan kaisar, dia ada di istana sebelum dia berada di istana, dan semua orang akan memberinya 3 poin. Tapi begitu sang putri menikah dan kaisar tua meninggal, statusnya di istana akan sangatlah terpengaruh. Kecuali kaisar yang baru dinobatkan adalah ayahnya, maka putrinya akan menjadi seorang putri dan statusnya akan naik bukannya jatuh. Namun dalam pandangan Vekasin, dengan begitu banyak kakek dan ahli waris, ayahnya adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk mewarisi posisi kepala keluarga, dan sekarang batas waktu kakek Fei Jianzhong semakinlah dekat. Dia tidak bisa mendapatkan pil permajaan, maka Fei Jianzhong akan berkendara ke barat mungkin hanya 2 tahun terakhir. Dan karena ayahnya adalah yang termuda di antara banyak saudara laki-laki dan perempuan,
Akumulasi energi dan kekuatannya juga sangat terburuk. Begitu lelaki tua itu meninggal, ayahnya akan menjadi kumpulan objek pertama yang dibersihkan oleh pemilik baru atau ditendang. Secara umum dalam keluarga besar, kecuali garis yang benar-benar mewarisi posisi kepala keluarga, yang lain secara bertahap akan menjadi cabang samping. Namun setelah pemilik baru berhasil untuk menstabilkan perkembangan keluarga, dia tidak akan segera mengusir semua saudara sekaligus, tetapi akan memilih untuk membersihkan saudara-saudara yang memiliki rasa keberadaan yang lebih lemah dan kurang berguna terlebih dahulu, untuk membandingkan rasa keberadaan saudara-saudarinya yang kuat dan berguna tinggal di rumah, utama untuk sementara waktu. Setelah itu, pemilik baru akan terus memberikan lebih banyak manfaat kepada saudara-saudara yang tersisa sebagai imbalan untuk membantu mereka memperkuat posisi mereka sebagai pemilik. Ketika status mereka dikonsolidasi, saudara-saudari ini juga mendapat bagian dari manfaat yang mereka inginkan, sehingga mereka rela meninggalkan rumah tuannya dan berdiri sendiri. Keluarga utama setelah mengorbankan sebagian dari manfaat, juga sepenuhnya meletakkan dasar kepala keluarga, dan kemudian seluruh keluarga berkembang dengan konsentrasi tinggi, menunggu pemisahan berikutnya dalam beberapa dekade. Saat ini, keluarga V memiliki hak terkuat untuk berbicara, itu adalah keluarga putra tertua, yaitu Paman V Kesin. Paman V Kesin adalah putra pertama yang lahir ketika lelaki tua itu berusia 18 tahun. Dia mengikuti lelaki tua itu sepanjang jalan, dari hari-hari tersulit yang paling berpengalaman dan paling banyak berlatih di seluruh keluarga V. Selain lelaki tua itu, dia adalah yang paling meyakinkan bagi orang yang di bawah. Di masa depan, dia harus menjadi kepala keluarga V. Adapun ayah V Kesin, dia masih gagal untuk mengesankan lelaki tua itu, dan perannya dalam keluarga V tampaknya sedikitlah tidak relevan. Jika bukan karena V Kesin memiliki rasa kehadiran yang kuat di depan lelaki tua itu, garis keluarga mereka akan benar-benar ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Karena V Kesin kepada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa begitu kakeknya meninggal dan dia kehilangan restu ayahnya, maka keluarganya akan diusir dari keluarga V segera mungkin. Dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan, pamannya tidak akan pernah menggunakannya, apalagi memberinya kesempatan untuk tumbuh. Karena itu, Vekesinlah sekarang harusnya bekerja 120 menit untuk membantu kakek mendapatkan keinginannya dan mendapatkan pil peremajaan. Tidak ada yang ingin ayahnya hidup lebih lama darinya, karena hanya ada dengan cara ini dia dan keluarganya dapat ditukar dengan jendela pengembangan 1 dekade atau bahkan lebih lama. Nah, itu ya 6 bab untuk The Story of Vietchen, bab 3894 sampai 3900. Terima kasih. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel saya, channel baru saya, Bang Mimin Channel, linknya ada di deskripsi. Untuk ya, ini pengumuman ya, untuk jika ingin main game tapi dapat uang, silahkan komen. Saya bakal bagi tutorialnya main game dapat dolar ya. Bisa ditukar ke aplikasi Dana dan GoPay. Oke. Jika kalian ingin tahu caranya gimana, itu nggak perlu banyak nggak ribet lah ya. Nggak perlu undang teman, nggak perlu apapun. Itu bisa sangatlah mudah. Jika kalian ingin tahu caranya, silahkan komen. Saya akan bikinkan tutorialnya. Itu hanya membutuhkan 2 aplikasi lah ya, aplikasi utama semua itu ya, bukan aplikasi video ataupun itu menukarkan poin, bukan, itu main game. Nanti saya kasih tutorialnya. Jika ada yang mau, silahkan komen ya. Terima kasih. Dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contohnya seperti game yang saya buat itu, linknya ada di deskripsi ya, link video saya main gamenya ya. Oke, bye bye dari saya.